Aduh, ini baru enak. Ya Allah. Iya, Mau silakan. nanya, Silakan, Bang. eh, entah aku salah ya, tapi eh, Islam ini kan, agama Islam ini ikrar tertingginya itu kan apa ya? Aku bersaksi, ya kan, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Ini syarat utama untuk menjadi seorang Islam. Ini yang buat siapa? Apakah di Al-Qur'an Tuhan Allah yang menyatakannya atau ada ulama yang menyatakan ini? Tertulis di mana? Iya, untuk menjadi seorang Islam, saya jawab ya, nanti ditambah oleh guru saya sekaligus adik saya. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 158. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana, fa'aminu billah wa rasuli nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah wa kalimati wattabi'u la'allakum tahtadun. Allah mengatakan, berimanlah kamu kepada Allah dan beriman jugalah kamu kepada Rasulnya. Berarti kami diperintahkan untuk beriman. Untuk menjadi seorang Islam, perintah Allah beriman. Apa beriman itu? Bersaksi, meyakini, meneguhkan sepenuh hati, akal dan pikiran, jiwa dan jasad ini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan beriman dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya. Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya. Maka apa kata perintahnya di sana? Wattabi'u, ikutilah. Ikuti siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW diikuti, ajaran Allah diikuti, instruksi Allah diikuti. Apa itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya? Maka syarat utama untuk masuk Islam, ia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158. Begitu kawan. Bang Juma, surat Ya. Al-A'raf ayat 158 itu cobalah dulu dibacakan bahasa Arabnya. Apakah memang dia asyhadu anna ilaha illallah wa sampai seterusnya itu? Jadi gini kawan, syahadatain itu tidak mesti kemudian sesuai dengan keinginan saudara, harus tertulis sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Di dalam salat itu ada tahiyat. Di situ ada kemudian syahadatain. Rasulullah mencontohkan itu, maka kami juga melakukan itu. Syarat itu yang kemudian menjadi pokok utama iman Islam. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Persaksian kami ini implementasinya iman. Begitu juga kepada Nabi Muhammad. Maka syarat untuk masuk Islam ya beriman kepada Allah, bersaksi, syahadatain, mempersaksikan Allah tidak ada Tuhan selain Dia, Nabi Muhammad adalah utusannya. Selesai. Sementara Anda menginginkan harus ada tertulis asyhadu alla ilaha illallah. Oh, Islam tidak kayak begitu. Tidak harus mengikuti keinginan saudara. Seperti itu, saudara. Silakan Dinda Gus Wafi, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Sabar ya, Anda statusnya bertanya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang disampaikan Bang Zuma itu sudah benar. Jadi begini Mas, Al-Quran itu adalah jeruk. Ini saya umpamakan ya, saya simpelkan ya. Al-Quran itu adalah jeruk. Nabi Muhammad yang menjelaskan apa jeruk itu. Jeruk adalah buah yang berwarna kuning. Kalau dikelupas isinya banyak, ada bijinya, beli di pasar. Itu Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran, kita wajib beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika itu yang diutus adalah Nabi Muhammad. Nah, lengkapnya bagaimana sih cara kita masuk Islamnya berarti? Karena disuruh beriman, apakah harus dengan kata asyhadu alla ilaha illallah? Dicontohkan oleh Nabi. Suatu saat
malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di depan ada banyak para sahabat. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Mal Islam?" Bagaimana maksudnya agama Islam? Masuk agama Islam, kewajiban dalam Islam itu bagaimana wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anta taqumus shalah wa yu'taz zakah," dan lain sebagainya. Jadi Islam itu, kata Nabi Muhammad, menjawab pertanyaan malaikat Jibril yang sedang ingin mengajari para sahabat yang ada di depannya. Islam adalah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu langsung Nabi Muhammad, karena Quran ini kan yang paham adalah Nabi Muhammad. Yang dikasih wahyu oleh Allah kan Nabi Muhammad. Maka ketika Al-Quran menerangkan sesuai yang disampaikan Bang Zuma tadi, wajib beriman kepada Nabi Muhammad dan Allah. Maka diajari oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat untuk mengatakan dua kalimat syahadat tersebut. Itu hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sekian, lanjut. Masya Allah. Silakan Bang Jibril. Terima kasih Ustadz Wafi. Tadi kan Ustadz bilang bahwa malaikat Jibril mendatangi Nabi dan bertanya, bagaimana ketika Nabi bersama sahabat, bagaimana syaratnya agar masuk menjadi umatmu? Lalu muncullah kata-kata dua kalimat syahadat tadi. Tertulis di mana, hadis nomor berapa itu ucapan itu, Ustadz Wafi? Oke, ini saya bukakan ya. Riwayatnya itu. Bentar. Ini nanti Bunda Rahma atau yang lain bisa ditunjukin ya ke mereka. Bentar, saya kirim. Bunda Rahma minta tolong ya ditunjukin ya. Guys. Saya kirim di grup Bunda Rahma. Sudah, Bunda. Bisa nggak ditunjukin, Bun? Bunda dibantuin. Bunda dibantuin tuh. Bunda Rahma. Waduh, Bunda Rahmanya gak ada, bro. Dibacain Bang aja, Tan. Handi, coba bukakan Bang Handi. Dibacain aja, Tan. Nggak apa-apa sih. Dia percaya Oh, kok. baca aja. Iya, Tan. Oke. Ini ya, saya baca hadis lengkapnya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi unasin idh ja'ahu rajulun laisa alaihi ana'u safarin wa laisa minal balad yatakhatta hatta wirka baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yajlisu ahaduna fi shalah thumma wada'a yadahu ala rukbatai Rasulillah. Jadi suatu saat ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, kemudian ada seorang laki-laki, ini maksudnya malaikat Jibril, yang datang kepada Nabi, ya. Lalu thumma wada'a yadahu ala rukbaiti Rasulillah. Lalu malaikat ini yang berupa manusia ini meletakkan tangannya di atas pundak Nabi. Nah, kemudian di atas lutut Nabi. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, mal Islam? Apa itu Islam? Gimana masuk Islam itu? Kewajibannya apa di Islam itu? Faqal. Nabi Muhammad menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tahujju wa ta'tamir wa taghtasil minal janabah wa tatimmusul wudu dan lain sebagainya. Itu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, yang meriwayatkan adalah Sayyiduna Umar bin Al-Khattab salah satunya. Isnaduhu ala syarti Muslim, ya, sanadnya adalah sanad sahih Bukhari, sanad syaratnya Muslim, dan hadis ini sahih. Dan kalau kita lihat di Google ya, ini coba saya tak lihat di Google. Kalau ini kan bahasa Arab, tak lihat di Google, ini hadis di Google, nomor. ditampilkan di Google. Iya, sampean kan pasti lihatnya di Google nanti kan. Ini hadis, sampean klik di Google itu
Hadis kedua. Arba'in Nawawi hadis kedua. Coba tulis di Google Arba'in Nawawi hadis kedua. Sudah ya? Lanjut Bang Zuma. Iya, baik. Jadi memang agak berat ya kalau seorang Kristen bertanya tentang Al-Quran. Karena itu sama halnya anak TK bertanya kepada seorang profesor terkait dengan buku kedokteran. Itu agak berat karena belum kaji Nggak tentang boleh Islam. gitu, jawabnya Juma. Nggak boleh Nah, gitu. ketika saudara guru kami menjelaskan kepada Anda, apa yang Anda tangkap? Begini, seperti Yesus, aku bawa ke Yesus dulu ya, seperti memecah-mecah roti dan aku nggak mau juga hanya mana aja aku tanya. Enggak, saya nak Waktu tanya aku itu. Yang saudara terima tadi dari penjelasan guru kami itu apa? Yang bisa ku terima masih ngambang, artinya. Nah, itulah yang ku bilang. Itulah yang saya katakan. Anak Begini, TK Juma. kalau dijelaskan, sabar dulu. Nggak bisa kayak gitu. Sabar dulu. Kapasitas otakmu tidak sanggup menerima ilmu Islam. Nggak. Loh, memang begitu faktanya. Kamu mengatakan ngambang. Coba, ngambang katamu. Ya karena kamu tidak bisa. Kamu itu anak TK bertanya tentang keilmuan yang sudah tinggi. Ilmu langit kamu tanya. Pengetahuanmu membedakan antara manusia saja dengan setan, kamu nggak bisa. Jadi habis-habiskan waktu. Izinkan saya kemudian menjelaskan. Tidak usah banyak tanya lagi nanti. Nanti saya balik nanya, nanti nangis. Al-Quran mengatakan fa'aminu billah wa rasulih wan nuril ladzina anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kamu kepada Allah. Kami harus beriman kepada Allah. Dan iman kami itu harus kami persaksikan. Dan beriman jugalah kepada Rasulnya. Dan beriman jugalah kepada Al-Quran. Itu. Maka konsep iman dalam Islam itu kami harus mempersaksikan niat, lisan, perbuatan. Tuh yang dikatakan iman. Makanya di dalam Al-Quranul Karim perintahnya kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nathira. Sungguh aku Allah mengutus engkau wahai Nabiku Muhammad sebagai saksi, membawa berita gembira dan peringatan. Itu. Kamu sebagai kuutus sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan kepada manusia. Sebagai saksi. Litu'minu billah wa rasuli. Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kami umat Islam harus bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Selesai bagi orang yang berakal. Ente muncul bertele-tele-tele. Ngambang. Kenapa ngambang? Tidak ada perangkat. Begini Juma, apa emang ulama yang merumuskan itu? Begitu maksudku. Lah, saya sudah menjelaskan Al-Quran. Tanpa ulama jelaskan pun orang berakal pasti sudah paham. Tadi kan Ngerti dari ente? hadis, berarti bukan perintah Ini Allah. dari Al-Quran. Hadis pula mau ku bahas. Hadis itu kitabnya bahasa Arab. Mana bisa kau mengerti? Kalau Al-Quran kan perintah Allah. Kalau hadis kan riwayat Nabi Muhammad. Al-Quran Apakah itu perintah itu Allah? sudah dijelaskan. Al-Quran itu pokok hukum-hukumnya. Untuk mengurainya maka Allah mengutus wakilnya, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammadlah kemudian yang punya tugas menguraikan isi dalam Al-Quranul Karim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Itu jelas itu. Nabi Muhammad punya legalitas untuk menjelaskan kalimatullah kepada seluruh umat manusia. Maka sudah diurai tadi. Nabi Muhammad mengajarkan, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Apa bacaan salat di antaranya? Ada itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Petunjuk. Kami ikuti. Al-Quran juga membentengi kami dengan akidah itu, dengan ajaran itu. Tak ada masalah di sana. Nah sekarang Anda sok-sokan datang bertanya, seakan-akan Anda itu santri yang sudah mondok bertanya kepada seorang ulama.
Kan Tetapi saya nggak tahu, cuma bertanya. saya mengatakan kepada saudara, kapasitas untuk menerima jawaban di otak Anda itu belum ada. Ketawa pula. Begini loh. Nah, sekarang begini aja deh. Sekarang begini. Saya boleh balik bertanya? Boleh. Oke. Tolong tunjukkan kepada saya di mana ajarannya. Kan Yesus nih bersaksi nih. Aku bersaksi bahwa semua mukjizat yang telah aku lakukan, mukjizat yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku kerjakan, mukjizat itu yang aku kerjakan sekarang, dan mukjizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Itu kesaksian Yesus tuh. Ada Di mana kesaksianku. ayat itu? Nggak ada kayak gitu tertulis, Juma. Yohanes 5 nomor 36. Inilah yang saya katakan, kapasitas anak TK ingin Bukan, membahas tentang artinya Quran. ayat itu jangan kau tambah-tambahi. Ketinggian. Kamu ketinggian membahas Al-Quran. Belum bisa. Kamu loloskan dulu dirimu dari ajaranmu, baru kemudian masuk ke Quran. Patahkan dulu argumentasi kitabmu dengan akalmu, baru bisa mendapatkan Tunjukkan pakai cahaya kamera Al-Quran. lah. Aku handphoneku satu aja nih, pakai satu. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, yang diperintahkan, pekerjaan itu juga yang aku kerjakan saat ini, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus membangkitkan orang mati, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, angin menjadi tenang, kemudian air menjadi anggur, dan seterusnya. Itu untuk pembuktian kalau dia itu dipersaksikan oleh pekerjaan-pekerjaan tersebut. Pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel bersaksi kalau Yesus itu adalah Rasulullah. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Yohanes 5 nomor 36. Sekarang muncul pertanyaan. Tolong tunjukkan di mana kesaksian Yesus yang menyatakan, barang siapa yang menyembahku, beribadah kepadaku, maka dia akan selamat masuk surga. Ada kesaksian seperti itu? Silakan. Halo? Kalau spesifiknya seperti yang kau bilang itu, Juma, di mana ada Yesus bersaksi, sembahlah aku, segala macam, itu nggak ada seperti itu di Alkitab. Lah, lalu kenapa kalian menyembahnya? Kalau kami kan sudah jelas tadi, litu'minu billah wa rasuli wa tu'azziru. Jelas itu perintah Allah, agar kamu beriman kepada Allah, agar kamu beriman kepada Rasulnya. Nah, sekarang mana di dalam kitabmu hal yang sama seperti yang tadi yang saya katakan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal, berarti bersaksi kan, bahwa engkau adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan bersaksi bahwa Yesus adalah utusanmu. Tuh. Nah, sekarang mana kesaksian yang diajarkan Yesus? Betul. Menyembah Yesus adalah selamat. Mana? Hidup kekal adalah menuhankan Yesus. Hidup kekal adalah beribadah kepada Yesus. Mana dalilnya? Mana ajaran dari Yesusnya? Ada? Ada, Bang? Ada? Yesus kan Ada. berkata, aku berasal dari Bapa. Apanya ini? Jadi aku dan Bapa adalah satu. Jika engkau melihat, Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, konsep imannya orang Kristen mengibadahi Yesus itu perintah Yesusnya mana? Kalau kami kan jelas tuh. Yesus itu Mesias, Juma. Saya ngerti Yesus Mesias, orang yang diurapi. Paham kami umat Islam, jangan ajarin. Yang saya tanya, perintahnya. Anda kan bertanya tentang syahadatain. Nah, sekarang Ya. Yesus pun mengajarkan syahadatain. Apa ada syahadatain? perintahnya. Ada. Jadi Yohanes 17 nomor 3. amanat agung dari Yesus, pergilah Apa tuh? ke seluruh bumi. Bukan itu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya tidak tanya itu, kawanku cap kangkung. Yang saya tanya syahadatain.
Syahadat. Kami nggak ada syahadat. Kami nggak mengenal syahadat. Yesus mengajarkan syahadat. Itulah kamu kawan. Markus 12 nomor 29. Itu syahadat. Kemudian juga diajarkan oleh Yesus tentang konsep resep. Markus 12 ayat berapa tadi Juma? Biar ku baca dulu syahadat tadi dulu. Mana Markus 12 ayat berapa? 29 Cak Ayu. Apa? Kita buka aja, nggak perlu Juma, buka aja biar kita lihat. Ya Markus heran 12 ayat berapa? aja, Padahal kitab di depanku. heran aja ada orang bertanya Nggak apa-apa. tentang Kalau Al-Quran, tentang hadis. Kami Juma tapi Bible nggak pintar paham. menghafal. Kami bukan umat penghafal. Bilang aja Markus 12 Bagaimana ayat mungkin berapa? Anda bisa paham sesuatu kalau Anda tidak paham, tidak hafal? Ingat saudara, orang hafal itu berarti Untuk ada apa dihafal? Hei, Kami nggak dengar, tipe-tipe kami, dengar, bukan gaya kami dengar. menghafal Justru karena ayat-ayat. itulah Untuk apa kamu itu? jauh dari Bible. Orang yang menghafal itu artinya yang dihafal itu ada di dalam kepala, yang dihafal itu ada dalam hati. Gimana ceritanya? Apa Ya kau bedanya? bilang tadi ayat berapa? Cepat kali kau itulah ngomong. lucunya. Oh iya dong. Kok lucu? Markus Aku di ada Alkitab di depanku, bilang aja. Markus Markus 12 ayat berapa? nomor 3042. Mau kiper. Masih mau kau datang besok. Itulah kau dibodohi terus sepanjang hari sampai kau dikubur. Nomor 3000 berapa? Karena Juma? Kau jangan kamu tidak mengada-ada ngerti lah. Bible. Bentar-bentar aja lah, Makanya Juma. pendetamu itu cuma ngecap-ngecap di mimbar. Kamu hanya Jadi, manggut-manggut. Kau nggak tahu, nggak Ini ngerti aja kau kan Bible. menambah-nambahi ayat kitab orang, pantang kayak gitu. Markus 12 nomor 3420 bab linear ketiga. Mampus kau. Hai, nenekmu kiper. Makanya Bible sendiri nggak paham. Mana ada nomor 3000 sekian? Iya makanya kau tak Sahih belajar. Bukhari yang sampai 3000-an. Makanya Sahih Bukhari kau tahu, Bible kau nggak ngerti. Jadi- Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Jadi nggak sampai Markus 3000-an 12. ayat itu, cuma janganlah mengada-ada. Yang benar-benar aja Markus lah. 12, Markus 12 nomor 29 kuceluk. Kami pantang mengada-ada, yang apa adanya aja lah. Pantang mengada-ngada, awas ya kau jilat ludahmu sendiri. Jadi nanti. kalau aku lihat gaya kalian, Cobalah itu, baca itu kitabmu. nggak sanggup kau jawab, kau salahkan aku. Udahlah, Yesus mengajarkan mana bersaksi bahwa dia itu adalah Cuma Tuhan mana? Ada enggak? Yesusnya kan bersaksi tuh di hadapan Tuhannya, dia bersaksi. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. itu aja ayat andalanmu kulihat, macam nggak ada lagi yang lain. Ini kita berbicara mengenai syahadatain, bro. Ini aja bosan aku ceritamu ini aja, turunlah aku. Nah sekarang begini. Menurut Muntah, Yesus, itu aja menurut bosan. Yesus, hidup kekal bisa diperoleh kemudian mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan kabur. Payah, kok diladenin bahas tentang hadis ketinggian. Bahas Bible aja. Coba Dinda. Di Markus berapa itu loh? Dia tanya Markus, tadi bahas Al-Quran hebat. Temannya Edis ini. Harusnya kan kaidahnya kita pelajari Quran dulu. Al-Quran mengajarkan ciri-ciri orang kafir, ciri-ciri orang fasik, ciri-ciri hukuman orang kafir yang didapatkan di dunia seperti ini. Kita baca Al-Quran itu, lalu kemudian kita cocokkan dengan keadaan saudara Kristi. Kok betul ya? Kok jelas ya? Sama, kenapa bisa? Itu baru orang belajar. Lah ini bahas hadis tentang syahadat. Lupa kalau Yesus sendiri mengajarkan syahadat. Aduh, ubur-ubur ikan lele, kabur le. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan sahabat yang lain. Ketua kita mungkin ada yang ingin disampaikan. Ustaz Alif, Bagaimana dengan pondok tadi? Ya, kita baru saja turun gunung, Gurunda sudah masuk tol. Nanti pas jaringan benar-benar stabil dan di rest area lah istirahat, nanti kita spill kegiatan kita tadi dan mengajak ikhwan filah juga semua. Mari kita tolong mendukung ya ta'awun, terutama dalam hal kemajuan umat.
dan para mualaf tentu di dalamnya. Itu insya Allah nanti kita lanjut dulu aja diskusi para guru semua. Kita juga nunggu Oke, sip. stabil jaringan. Ini ada Baik, Bang baik. Alex juga nih. Alex mungkin Kristen ya. Bang Alex. Love you. Love. Salam. Ya, Bang Alex. Ingat ya, buat Kristen jangan lupa umat Islam itu seringkali mengingatkan kepada kalian Yohanes 17 nomor 3 itulah prinsip ucapan Yesus. Tetapi yang anehnya adalah justru banyak umat Kristen yang menolak ayat itu, melupakan ayat itu, lebih memilih orang lain yang mengajarkan menuhankan orang yang mengucapkan ayat itu. Nah, disinilah kita ya diskusi. Silakan tanggapi guru kami kembali monitor. Monggo, Ya, Mas salam, Alex Bang. bertanya atau ditanya. Ini Bang, Dinda Mafi ini, Dinda Mafi yang bisa ini. Silakan. Ya, saya, ya silakan. saya bertanya, saya nggak mau debat sekarang, saudara. Nggak mau debat, nggak, pokoknya mau diskusi aja. Tapi tentang konsep ini, boleh nggak? Mumpung ada Ustadz Wafi di sini. Kamu Boleh. Protestan ya? Katolik Bang, Katolik aku. Oke, lanjut. Apa pertanyaannya? Ini Ustadz, saya akan membacakan satu ayat. Ayat itu ayat Al-Baqarah. Gaya. Al-Baqarah ayat Membacakan 30. Ayat 30 itu tuh. Nah, di situ Al-Baqarah begini, ayat Pak Ustadz. 30. Oke. Ya, Nabi Adam. Di situ kan ayatnya begini, Pak Ustadz. Ketika Allah mengikrarkan janjinya kepada malaikat, Allah berkata, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Benar begitu ayatnya, Pak Ustadz? Iya. Terus? Nah, untuk membantu saya, Pak Ustadz, kan di situ kan Allah menjanjikan seorang khalifah di bumi. Bukan menjanjikan, menjadikan. Menjadikan. Ya, maksudnya kan ya udah menjadikan ini kan Pak Ustadz, itu Adam sudah ada apa belum? Ya, sudah ada lah. Oh, Adamnya sudah ada. Lah kan ayat ini turun ke Nabi Muhammad, kan sudah selesai ceritanya. Gimana sih? Ini Ya. ini ceritanya pada saat penciptaan, Pak Ustadz. Memang Al-Qur'an memang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya Ya. saya gini, ini kan ayat waktu Allah mengatakan sesungguhnya, kan belum terjadi apa-apa di sini, Pak Ustadz. Masih laskar Ya. surgawi di sini. Mm-mm. Yang dalam hal ini kan malaikat, ya kan? Ya, Ya. Allah kan bicara kepada laskarnya bahwa ia akan menjadikan seseorang di bumi nanti khalifah atau pemimpin. Nah, saya bingung di sininya, Pak Ustadz. Itu waktu itu Adam sudah ada apa belum tuh? Berarti Soalnya saya baca saat Al-Quran Allah. itu, ya, Ya, silakan. gimana? Soalnya saya baca Al-Quran itu saya tidak menemukan waktu Allah mengatakan ini Adam sudah ada maupun Adam belum ada. Gitu Pak Ustadz. Oh ya, jadi kalau maksud Anda bertanya ayat ini yang turun ketika Nabi Muhammad, maka Nabi Adam sudah ada. Karena ayat ini turunnya kepada Nabi Adam. Tapi ketika yang diceritakan oleh Allah tentang ayat ini di zaman dulu, ketika Allah berinteraksi dengan para malaikat, di sana diterangkan dalam kitab-kitab tafsir bahwa saat itu Nabi Adam akan diciptakan. Berarti belum ada. Terus kenapa? Oh iya, nggak apa-apa Pak Ustadz. Cuman mau konfirmasi soal kan nggak ada dijelaskan di dalam Al-Quran kan. Baik ada atau belum ada. Cuman kan dibantu sama hadis kita bahwa dalam artian interpretasi dari ayat ini Adam belum ada. Ya, terus Ya. Pertanyaan kan di sini Bang. Ya. Penggenapan dari ayat ini itu terjadi kapan Bang? Maksudnya seorang penggenapannya?
maksudnya seorang khalifah ini Mm-mm. itu terjadinya kapan? Di ayat Al-Quran kan ada bang, ketika Nabi Adam itu sudah diciptakan dan kemudian beliau melanggar apa yang disampaikan oleh Allah, la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kamu mendekat kepada pohon ini, maka kamu termasuk orang yang zalim. Kan di saat itu Nabi Adam akhirnya keluar dari surga dan Nabi Adam menjadi khalifah. Karena Nabi Adam ini diutus ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, aku menjadikan kamu di bumi sebagai khalifah. Ya, maksud khalifah ini adalah bahwa Nabi Adam disebut khalifah li'annahu khalafal jin ay ja'a ba'dahum. Jadi Nabi Muhammad ini datang setelah jin sudah ada. Jadi jin dulu baru Nabi Adam. Begitu. Untuk apa? Oh, ya. Khalifah ini apa tujuannya? Liiqamati ahkamihi wa tanfidhi wasayahu. Untuk menerapkan hukum-hukum Allah dan menyampaikan wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, Pak Ustadz. Kalau tujuannya itu masih terlalu jauh, Pak Ustadz. Tapi pada kesimpulannya digenapin pada saat Adam diusir gitu kan. Ya, betul. Penggenapan dari janji ini kan pada saat Adam sudah keluar dari surga, barulah tergenap janji itu dan Adam lah orangnya, khalifah itu. Ya, Betul. jadi nggak bisa diasumsi orang lain kan, pasti Adam. Iya, betul. Nah, jadi begini Pak Ustadz. Di surat Al-Baqarah nomor 36 kan dikatakan begini, Pak Ustadz. Hukumnya itu, ketetapannya itu Adam itu ditetapkan di surga Pak Ustadz. Al-Baqarah 36-nya Pak Ustadz. Al-Baqarah Coba, Pak Ustadz. 36. Coba Pak Ustadz baca di situ. Al-Baqarah yang 36. Oke, terus? Di situ kan permulaan Ciptaan Adam ini diciptakan untuk ditetapkan di surga kan Pak Ustaz? Ya. Benar begitu gak Pak Ustaz? Mm-mm. Ya. Terus menyangkut dengan khalifah tadi, gini aja Pak Ustaz, saya juga bingung menguraikannya. Kalau misalnya ada ditetapkan di surga, itu ketetapan pada mulanya. Siapa yang membatalkan ketetapan ini untuk ada menjadi khalifah Pak Ustaz? Oh bukan, begini mas, ini ya paham, ini sebenarnya pertanyaan sudah dari dulu ini ya. Ketika Nabi Adam dikatakan, wa qulna ya Adamu uskun, ya, wahai Adam, bertempatlah kamu, diamlah kamu, antah kamu, wa zaujuka dan pasangan kamu, al-jannata di surga, wa kula dan makanlah kalian berdua minha dari surga itu, rogo dan haitsu syi'tuma, terserah, cuma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Nah, ketika Nabi Adam sudah melakukan pelanggaran dengan mendekat kepada asy-syajarah, pohon yang dilarang oleh Allah, ternyata fa'azallahuma syaitan anha fa akhrajahuma mimma kana fih. Lalu setan ya menggoda Nabi Adam dan Sayyidah Hawa dari gangguan untuk mendekat dari syajarah tersebut, maka Allah mengeluarkan keduanya. Nah, Allah di dalam agama Islam, kita itu ada konsep yang namanya kodok dan kodar, mas. Allah sudah mengkodokkan. Kodok apa? Kodok adalah sesuatu yang telah Allah tulis, telah Allah tentukan sebelum segala sesuatu ada. Itu ya. Kodok adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan sebelum segala sesuatu ada. Qadar adalah realisasinya. Sekarang ini sudah terjadinya ini. Sesuai dengan yang dulu. Itu namanya qadar. Allah sudah menetapkan dalam qadar bahwa Nabi Adam sebagai khalifah. Lalu Allah itu sudah menetapkan bahwa nanti yang akan menyampaikan hukum-hukum Allah, wasiat-wasiat Allah adalah Nabi Adam. Sebenarnya syaitan ketika menggoda Nabi Adam, Allah tahu bahwa Nabi Adam nanti akan terpeleset khilaf, bukan bermaksiat ya.
Nabi Adam bukan bermaksiat, bukan berdosa. Terpeleset, terjadi khilaf kepada Nabi Adam. Karena kalau kita bahas, loh kan gara-gara dosa Nabi Adam kan, beliau itu diturunkan. Bukan gara-gara karena jadi khalifah. Oh tidak. Nabi Adam itu ketika mendekati pohon, ini menggunakan kata amar ghairu lazim. Perintah yang tidak menuntut untuk kewajiban. Allah cuma mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Perintah itu ada kalanya dua, Mas. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Ya, ada kalanya sunnah. Sehingga di dalam surah Thaha ketika Nabi Adam itu mengatakan meminta ampun kepada Allah, apa kata Nabi Adam? Aku melakukannya tidak sengaja. Tidak sesuai dengan keinginan karena khilaf. Sehingga bukan alasan kemudian gara-gara Nabi Adam melakukan dosa berarti beliau itu diusir. Enggak. Itu memang sudah qada dari Allah, sudah ditetapkan untuk menyampaikan hukum-hukum Allah. Begitu. Jadi salah kalau ada orang mengatakan Nabi Adam berdosa gara-gara mendekati pohon khuldi misalnya. Bukan. Itu jawaban saya ini tertulis di dalam kitab Ismatul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, begitu Mas. Baik Pak Ustadz, menarik penjelasannya tadi Pak Ustadz. Saya tangkapnya begini tadi, poinnya itu bahwa Allah akan menetapkan Adam ini menjadi khalifah di bumi. Begitu kan Pak Ustadz? Betul. Jadi dari sejak semula Allah udah tahu bahwa Adam itu ditetapkan untuk menjadi khalifah. Oke. Betul. Jadi di sini bisa nggak kalau kita fitnah bahwa Adam keluar dari surga itu karena kehendak Allah? Jika penarikan simpulannya begitu Pak Ustadz, coba uraikan ulang Pak Ustadz. Begini, berarti Anda gagal paham dalam hal kodoknya. Jadi begini Mas ya, Allah memberikan kita ikhtiar dan Allah yang akan menghendakinya. Contoh, saya kasih contoh gampang ya. Di depan saya ada masjid, ada gereja. Saya punya ikhtiar Mas. Saya bisa memilih akan kemana saya, ke masjid atau ke gereja. Tetapi ketika saya sudah memilih, oh saya ke masjid, di sana Allah akan memberikan kekuatan kita, akan menghendaki langkah saya, akan mentakdirkan saya akan pergi ke masjid. Jadi ikhtiar dari saya, kehendak dari Allah, begitu ya. Saya ulangi, ikhtiar dari saya, kehendak terjadinya saya jalan ke masjid itu dari Allah. Nabi Adam tahu bahwa beliau itu digoda oleh syaitan. Ternyata beliau terjadi khilaf, bukan melanggar perintah Allah, tidak. Dan Allah tahu bahwa Nabi Adam akan khilaf. Kenapa? Karena Allah sudah akan menjadikan beliau sebagai khalifah di bumi, sebagai orang yang menyampaikan hukum Allah. Jadi kalau dikatakan kehendak Allah, iya, tapi ikhtiar siapa? Ikhtiar dari syaitan dan Nabi Adam. Tapi apakah berdosa? Oh tidak. Nabi Adam di dalam Al-Quran, di dalam surah Thaha, ini ya, saya bacakan ya. Kalau nggak salah, surah Thaha ya. Surah Thaha. Sebentar. Waduh. Waduh, ntar ya. Thaha. Ayat 15. Ini ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Adam itu gak salah gitu loh. Bukan ternyata, bukan Thaha. Saya lanjut dulu Bang Zuma, saya sambil nyari ayatnya. Ini repot kalau pakai HP 1, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bang Alex? Sudah paham? Atau sambil saya tanggapi Bang Ustadz? Saya pakai HP 1 soalnya. Jadi saya nyari anunya dulu ya. Saya ketik di layar satunya ini.
Oke, siap. Saya bacakan Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Allah menerima taubat dari Nabi Adam alaihissalam. Artinya Nabi Adam tidak ada dosa. Selesai perkara. Lanjutkan, Dinda. Silakan. Ya, sebentar ya. Lanjut dulu teman-teman, saya sambil nyari ayatnya. Soalnya saya nyari di layar satunya ini, agak macet kalau di layar satunya. Lanjut. Ya, tabletnya mana? Oke. Ada di rumah Mana bro. Bang Alex? Mau ditanggapi Bang Alex atau udah puas? Seperti Bang Juma katakan, Adam nggak ada dosa. Ya udah, Adam sini kita benarkan dia nggak bersalah. Besarin dalam suaranya hal ini, dikit Pak Bang. Ustadz. Suaranya besarin dikit. Oke, dalam hal ini kan Adam nggak salah. Kita nggak bisa fitnah Adam kurang taat, nggak bisa. Karena didukung sama dalil yang dikasih Bang Juma. Ini antara dua ini sudah Pak Ustadz. Ini kehendak Allah, Adam ini diusir dari surga. Apa iblis yang membuat Adam ini keluar Kehendak dari Allah lah. surga? Kehendak Allah atas ikhtiar iblis gitu loh. Paham gak sih? Berarti oke, siap Pak Ustadz. Berarti Adam nggak salah, iblis nggak salah. Kan gitu sudah Bang. Loh, kok gak salah? Yang ngasih ikhtiarnya siapa? Ikhtiarnya iblis kan? Maksud saya begini Pak Ustadz. Adam kan sudah dibebaskan dari dari perkara ini. Adam dibebaskan, dia nggak bersalah. Gak bisa kita fitnah Adamnya kurang taat. Oh nggak boleh. Bang Juma sudah kasih data tadi. Ya udah, kita benarkan Adam di posisi. Tinggal dua ini Pak Ustadz. Yang membuat Adam keluar dari surga ini itu sebenarnya Allah dengan ketetapannya atau kehendaknya, atau memang ini Adam keluar ini dipengaruhi oleh iblis. Lah, tadi itu Iblis. Adam keluar itu Bang. karena akan ditetapkan sebagai khalifah oleh Allah. Ya, kalau misalnya dari awalnya memang Adam diciptakan untuk jadi khalifah, kita nggak boleh fitnah iblis di sini, Bang. Karena memang Ikhtiar ketetapan iblis Allah kan? untuk menjadi ikhtiar itu, maaf Ustaz, biar saya paham. Ikhtiar itu kan pilihan bebas ya dalam artiannya. Apa ya bahasa di dalam Kristen ya? Takdir. Usaha. Ada istilahnya itu apa ya? Ada istilahnya itu di kekristenan itu. Ikhtiar itu. Usaha Ustadz. itu kayak- Usaha. Iya, usaha sendiri, Usaha pikirannya apa sendiri. mempengaruhi. Oh ya, sebentar Pak Ustaz. Karena begini Pak Ustaz, coba kita kembali lagi. Kembali kemana Mendetail ini? kali dia ya. Mendetail Iya. kali kalau ditanya satu pertanyaan mencret. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan pemimpin di atas muka bumi. Ya salam. Itu misi utama. Di mana kemudian Adam dicipta? Di jannah. Lalu kemudian Allah menyeru kepada seluruh malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau sujud karena iblis itu memang termasuk dari golongan kafir. Jadi yang tidak mau sujud itu kafir. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kata Allah, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu mau menyombongkan diri karena kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Apa jawaban iblis pada saat itu? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku ini, kata iblis, lebih baik daripada Adam. Karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Apa kata Allah kemudian? Keluarlah engkau dari surga ini. Keluarlah engkau dari taman ini. Fa innaka rajim. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Karena diperintahkan sujud, tidak mau sujud.
Allah kemudian mengutuk iblis itu dan memerintahkan kemudian keluar dari jannah. Itu perintah. Lalu ada kemudian persetujuan di sana. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan, kata Allah. Apa kata iblis? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah mengatakan, sesungguhnya kamu termasuk. Aku tangguhkan. Aku penuhi keinginanmu kemudian. Ila yaumi waqtil maklum. Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya. Lalu apa kata iblis? Fabi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu, maka aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Maka apa kata Allah? Ya, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Jadi iblis yang menginginkan, kemudian iblisnya yang mau. Karena iblis itu merasa lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Dia mau menerima itu. Dia mau ikhlas iblis itu menerima kutukan. Yang penting Allah menangguhkan, memanjangkan usianya. Sepakat waktu itu. Iblis mengatakan, oke. Tapi saya akan menyesatkan mereka. Aku Tuhan, aku wahai Tuhanku akan membuktikan bahwa aku lebih baik daripada iblis. Aku lebih baik daripada Adam. Iblisnya berkata begitu. Aku buktikan. Tengok aja nanti ya Rabb. Mereka semuanya akan lebih rendah daripada aku. Terbukti hari ini kan, banyak yang terpedaya dengan iblis, banyak yang menyembah setan. Itu buktinya bahwa yang dianarasikan Al-Quran itu fakta real. Ketika Allah bertanya, ya iblis. Ayatnya Bang. Gimana Dek? Silakan. Ketemu ayatnya. Jadi Alhamdulillah, lanjut. Ini Allah ya, Allah itu sudah mengatakan Nabi Adam itu tidak salah. Bukan gara-gara buah khuldi dia itu dikeluarkan dari surga. Betul kata Bang Zuma tadi. Ya setan yang salah karena ikhtiarnya dia gitu loh. Asli pendapat dari setan. Nah ini ya, ternyata surat Toha ayat 115, bukan ayat 15 ya, kurang 100 tadi. Karena ayat ini sudah dulu saya catat, ini baru ketemu ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila Adam min qablu. Dan sungguh kami telah berpesan kepada Nabi Adam dahulu, Sudah dipesan oleh Allah bahwa jangan sampai tergoda oleh syaitan. Nah, fanasiyah. Tapi Adam lupa. Ini Allah yang menarasikan ya. Tapi Nabi Adam lupa. Walam najid lahu azma. Dan kami tidak mendapati untuk mengikuti setan. Sebenarnya Nabi Adam ingkar gitu loh. Tapi fanasiyah, tapi beliau lupa. Sehingga turunnya Nabi Adam itu karena memang Allah menjadikan beliau khalifah. Bukan karena gangguan setan lalu diusir sebagaimana orang-orang mengatakan. Tidak. Maka betul yang disampaikan Bang Zuma tadi, jangan fokus kepada cerita ini. Tapi fokus ketika cerita iblis disuruh sujud. Dia sombong, dia tidak mau. Sehingga saat itu dialah justru yang dikeluarkan dari surga. Sampai tadi ya ada ayat yang disampaikan Bang Zuma, anzirni ila yaumi yub'atsun, kata iblis. Kalau memang aku diusir ya Allah, berikan aku kehidupan sampai hari kiamat. Aku akan mengganggu anak cucu Adam. Maka Allah menepati keinginannya. Innakum minal munzorin. Innaka minal munzorin. Ya, kamu akan dihidupkan sampai hari kiamat. Ya, sehingga banyaklah yang tidak menyembah Allah ya, yang ingkar. Lanjut Bang Zuma. Itu ayat Toha ya, Toha 115. Oke Bang, jadi saya agak sedikit paham ini. Jadi jika kita bebaskan Adam dari perkara ini tidak bersalah, pertanyaannya Pak Ustadz, kenapa Adam meminta ampun dan Allah menerima tobatnya? Apa salah Adam Pak Ustadz? Silakan. Ya, lafalnya kan begini, fa'aso adamu rabbah. Ya. Oh, kalau secara terjemahan kita tidak paham Al-Quran, tidak paham maksudnya, seolah-olah Nabi Adam bermaksiat.
Tidak, begini loh Mas. Ini ya, ini pelajaran Islam ya, yang tidak ada di teman-teman Kristen. Ini di Islam ada. Sunnah, tapi kalau diarahkan ke orang-orang yang dekat dengan Allah, para nabi, itu seperti wajib, Mas. Para nabi melakukan hal sunnah, ka'annahu wajib, seperti hal yang wajib. Beda dengan kita. Kita kalau perkara sunnah, sunnah itu dilakukan dapat pahala, gak dilakukan boleh. Kalau kita kan sunnah malah ditinggalkan. Kalau para nabi enggak. Nabi lupa saja, itu nabi sudah mengatakan minta ampun kepada Allah. Itu makanya nabi itu kan maksum, terjaga dari dosa. Sehingga khilaf sedikit saja mereka langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan lupa, sifat lupa itu diarahkan kepada kita, itu gak dosa sebenarnya. Makanya kata Rasulullah, rufi'al qalam. Ya, catatan amal baik dan buruk akan diangkat oleh Allah ketika orang itu lupa. Kalau orang itu lupa, atau orang itu dipaksa atau mau dibunuh, atau orang itu sedang tidur, ya maka ada hukum. Tapi kalau para nabi lupa itu sudah seperti maksiat gitu loh. Lupa itu sudah seperti maksiat. Makanya ketika Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i, ditanyakan bagaimanakah hukum orang yang sholat, di dalam sholatnya dia lupa kepada Allah. Lupa rokaat kedua atau lupa rokaat ketiga. Maka guru Imam Syafi'i mengatakan dia harus berpuasa selama 2 tahun. Karena kalau di sholat saja dia lupa kepada Allah, berarti dia harus puasa selama 2 tahun. Nah ini orang-orang yang dekat dengan Allah, lupa saja itu sudah dianggap maksiat. Nah kita harus tahu bahwa kata maksiat kalau diarahkan ke kita kan berzina, membunuh, riba, dan lain sebagainya. Tapi kalau para anbiya, para nabi yang dijaga oleh Allah dari dosa-dosa, terpleset sedikit saja, padahal cuma lupa. Andaikan diarahkan ke kita itu gak apa-apa aslinya. Tapi itu menjadi seperti kesalahan fatal bagi para nabi. Paham? Oke Pak Ustaz, sebentar. Nanti ceramahnya di belakang Pak Ustaz. Sampai di sini paham Ini saudara? saya ulang lagi. Ya sebentar. Saya ulangi lagi pertanyaan Pak Ustaz biar enggak Loh, ini jawaban bukan ceramah Pertanyaan- ini. Ya oke. Lah, kan kamu nanya tadi, aso. Ya, apa kesalahan Adam? Kenapa kok minta ampun? Kan begitu pertanyaan kamu. Maka saya Ustaz jawab, kan Mas. menjawab, lupa lupa, saja itu lupa. sudah dianggap salah oleh Nabi Adam gitu loh. Coba, di mana kita temukan dalil bahwa Adam itu lupa? Biar nggak ada fitnah Adam kita. Loh, tadi kan sudah saya baca, Mas, surat Toha ayat 115, kuculuk. Surat Toha ayat 115, Salahuddin Wahid. Nabi Coba Adam baca itu tidak, sorry, sedikit aja. Ya. Nabi Adam itu sudah diingatkan oleh Allah sebelum kemudian dijatuhkan oleh iblis. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang yang zalim. Kan sebelumnya Allah perintahkan kepada mereka, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di dalamnya sesuka hatimu. Tetapi kata Allah, jangan dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang zalim. Nah itu perintahnya. Tapi Nabi Adam lupa atas perintah itu. Ketika iblis datang, dibuat lupa kemudian sampai dia makan. Makanya Allah kemudian mengajarkan beliau bertobat dan Allah menerima tobatnya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Enggak ada masalah di situ. Clear, very clear, kata pendeta siapa itu? Temannya Artinya Adam salah ya Bang juga. Iya, lanjut Dinda, lanjut. Artinya Adam salah. Buka dulu ayat Toha 115, buka dulu biar kamu gak nanya-nanya terus. Mana ayatnya bahwa Adam lupa? Surat Toha ayat 115, fanasia, maka lupa Adam itu, kan ayatnya begini nih. Walaqad ahidna, kata Allah. Kami sudah memberikan pesan kepada Adam, ila Adam. Min qablu, sebelumnya Allah sudah ngasih pesan nih. Jangan sampai tertipu sama iblis. Fanasia, maka Adam lupa. Walam najid lahu azma, dan Nabi Adam tidak punya azam, tidak punya niatan mau sengaja mau melakukan pelanggaran itu gitu loh.
Coba dibuka dulu biar sampai ndak nanya-nanya lagi di awal sudah dikasih ayat. Yang susah itu Mas, ada Saya rasa Tuhan. udah cukup Ya, ada jelas ya Tuhan. penjelasannya Tunggu ya. dulu Bunda, Bunda cukup, Rahma. cukup jelas. Tunggu dulu Bunda. Sabar Bunda Oh, ya. belum ya? Belum. Silakan. Yang silakan. susah itu, Silakan. ini kan Nabi Adam kan ya, manusia yang Allah klaim dijaga dari dosa karena beliau adalah Nabi dan Rasul. Yang susah itu, ada Tuhan mengizinkan roh kejahatan masuk kepada suatu makhluk sampai ada orang ya yang berternak babi itu rugi 2000 babinya. Wah, itu bahaya itu. Loh, kok kabur? Mau saya kembalikan. Ya, gara-gara Tuhan ada orang yang punya babi ribuan itu rugi. Danaunya langsung mati, tewas babinya itu. Wah, itu harus diganti itu. Tuhan punya utang itu sama ternak babi itu. Oke, kita sapa Bang Ferdi. Kabur Insyaallah dia, guys. Penjelasan Ustadz Wafi. Saya masih menjawab, Kan belum saya memang kembalikan sulit. ini ke kitab dia. Kalau kembalikan ke kitab dia, Yesus aja. Bener Ustadz.